Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mahasiswa program Profesi Nurse Angkatan 38, Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, Stase Manajemen Perawatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi sedikit informasi terkait pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di rumah. Akan tetapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dulu perkembangan COVID-19 di Indonesia. Perkembangan situasi terkini dari COVID-19 di Indonesia saat ini jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Jumlah terkonfirmasi positif pada tanggal 30 April 2020 saat ini meningkat jumlahnya yaitu sebanyak 10.118 orang. Jumlah pasien sembuh meningkat sebanyak 1.522 orang dan meninggal sebanyak 792 orang. Tentunya kami telah melakukan kajian situasi kepada masyarakat melalui Google Form, lalu didapatkan hasil mengenai pengetahuan pencegahan pengendalian penyakit yaitu sebanyak 59,4% dengan pengetahuan baik dan sebanyak 40,6% yaitu dengan pengetahuan yang kurang. Untuk itu kami membuat video yang dapat berguna kepada masyarakat untuk dapat diaplikasikan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit telah dilakukan di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Saat ini Indonesia telah menerapkan sistem PSBB di sejumlah wilayah tertentu untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit tersebut. Untuk itu, mari kita simak informasi berikut untuk melihat bagaimana pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia bisa dilakukan. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan physical distancing atau jaga jarak fisik. Kenapa sih kita harus jaga jarak fisik? Karena COVID-19 merupakan penyakit yang menular melalui droplets. Droplets itu adalah partikel-partikel yang sangat kecil yang keluar ketika seseorang batuk ataupun bersin. Nah, ketika seseorang dicurigai positif COVID-19, mereka batuk, terus mereka bersin, terus kita nggak jaga jarak fisik kita, mereka dapat mengeluarkan partikel-partikel droplets dengan sangat cepat, dalam 1 detik bisa mencapai 26 meter. Kemudian, partikel-partikel tersebut bisa langsung masuk ke mata kita, ke hidung, bahkan ke mulut kita. Dan partikel-partikel tersebut dapat bertahan beberapa jam, bahkan beberapa hari dalam suatu benda. Tapi kita tidak perlu cemas. Partikel-partikel yang keluar karena dia sangat kecil, maka mereka akan langsung tertarik dengan gaya gravitasi. Tapi kita tetap harus waspada dengan menjaga jarak aman yaitu 1 meter. Nah, kira-kira selain physical distancing, apalagi ya yang dapat kita lakukan? Yuk kita cek. Nah, cara yang kedua setelah physical distancing adalah cara menggunakan masker. Adapun cara pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 yaitu dengan cara penggunaan masker. Di sini saya akan mempraktikkan cara memakai masker dan menjelaskan tujuan memakai masker. Pertama-tama dilihat dulu maskernya, yang bagian depan itu yang berwarna hijau, yang bagian belakang, yang bagian dalam warna putih. Lalu yang di atas ada kawat. Langsung aja kita praktekkan. Tidak lupa yang bagian bawah itu ditarik ke bagian dagu, kemudian yang bagian atas ditekan. Kemudian saya di sini sudah menjelaskan ya cara pemasangannya, kemudian cara pelepasannya, diantaranya yaitu pertama-tama tali dibuka, kemudian tarik bagian dalam, lalu dilipat, lalu dibuang ke tempat sampah. Di sini saya sudah menjelaskan cara pemasangan dan pelepasan penggunaan masker. Lalu saya akan menjelaskan tujuan pemasangan masker yaitu untuk pencegahan penyebaran penyakit saluran pernapasan atau COVID-19. Nah, sekarang saya sudah melepas masker di sini. Bagaimana kalau kita batuk tapi tidak menggunakan masker? Kalau pengen batuk, gimana ya?
batuk itu ada etikanya. Menurut WHO, batuk itu caranya kayak gini. Yang pertama, kita bisa batuk di lengan baju bagian dalam kayak gini. Terus kalau teman-teman punya tisu, teman-teman bisa batuk pakai tisu. Ditutup bagian mulut dan hidung. Terus bekas tisunya kita buang ke tempat sampah. Nah, kalau udah gimana ya? Nah, jangan lupa kalau udah kita cuci tangan. Cuci tangan yang baik dan benar gimana ya? Cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah. Gimana sih caranya? Yuk kita mulai bareng-bareng. Mari kita cuci tangan 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. 3 kali ratakan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga 2 telapak tangan. 2 tangan kuncikan, ibu jari kiri bersihkan, ibu jari kanan bersihkan, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri. Bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Setelah kita tahu gimana cuci tangan yang benar 6 langkah, sekarang kapan sih kita harus cuci tangan? Pertama, sebelum menyiapkan makanan. Kedua, sebelum makan. Ketiga, setelah makan. Keempat, setelah dari kamar mandi. Yang kelima, setelah dari luar. Gitu teman-teman. Teman-teman, saya ingatkan kembali ya, untuk mengurangi dan mencegah angka kejadian dan kematian COVID-19. Yang pertama kita bisa melakukan pencegahan secara dini. Yang pertama yaitu kita bisa dengan social distancing atau atur jaga jarak dengan memakai minimal 1 meter. Yang kedua kita bisa mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Yang ketiga, apabila kita keluar kita harus benar-benar menggunakan masker dan kalian tetap bersahabatnya ya. Nah, teman-teman tadi udah menyimakkan beberapa informasi mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk itu, tetap jaga kebersihan diri dan keluarga, tetap menggunakan masker, physical distancing, dan tetap di rumah aja. Nah, bagaimana penjelasannya tadi? Menarik bukan? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi ibu, bapak, dan teman-teman di rumah dalam mencegah COVID-19 agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.